Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak soleh? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat menjalani pekan ini ya. Hari ini kita akan belajar IPS dan tentunya jangan lupa berdoa, tersenyum, dan positive thinking. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kegiatan ekonomi di Indonesia. Baiklah, langsung ke materi pertama tentang keragaman aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Aktivitas ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memperoleh barang dan jasa yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya, negara Indonesia kaya akan sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah daratan ataupun perairan. Untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut, pemerintah mengelolanya dalam aktivitas ekonomi bagi kepentingan masyarakat. Dan tentunya beragam sumber daya alam yang ada mempengaruhi keragaman aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Berikut ini Ibu akan menjelaskan beberapa kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, baik itu di wilayah daratan maupun perairan. Simak baik-baik ya. Yang pertama, wilayah daratan. Pemanfaatan sumber daya alam di wilayah daratan dapat berupa pemanfaatan hasil peternakan dan penangkaran. Jika berhubungan dengan hasil peternakan dan penangkaran, maka sumber daya alam yang dimanfaatkan di sini adalah hewan. Contohnya adalah daging sapi dan daging ayam yang dijadikan untuk bahan makanan, lalu ada susu sapi yang dijadikan untuk bahan minuman, serta kulit sapi yang dijadikan bahan pakaian. Tentunya masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam di wilayah daratan ini dapat berupa hasil pertanian dan perkebunan. Nah, jika berhubungan dengan hasil pertanian dan perkebunan, maka sumber daya alam yang digunakan di sini adalah tumbuhan. Misalnya padi, sayuran, dan buah-buahan yang dijadikan untuk bahan makanan. Lalu ada juga karet yang dijadikan untuk bahan industri, dan ada juga bunga yang bisa dijadikan untuk hiasan. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam di wilayah daratan dapat berupa hasil hutan. Sumber daya alam hasil hutan dapat berasal dari hewan ataupun tumbuhan. Contohnya, ada kayu jati yang dijadikan untuk mebel atau furnitur seperti kursi atau meja. Lalu ada bubur kayu yang dijadikan bahan untuk membuat kertas. Ada rotan yang dijadikan untuk hiasan atau alat rumah tangga. Kemudian ada juga getah damar yang dijadikan parfum atau bahan kosmetik. Nah teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sudah pernah menggunakan berbagai hasil olahan dari pemanfaatan sumber daya alam ini. Selanjutnya kita akan membahas pemanfaatan sumber daya alam di wilayah perairan. Yang pertama, sumber daya alam wilayah perairan yang letaknya berada di daratan seperti sungai, waduk, dan danau. Contoh pemanfaatannya adalah ikan air tawar yang dijadikan untuk bahan makanan, air sungai yang bisa dijadikan untuk sumber air bersih, dan aliran sungainya dapat dijadikan untuk transportasi antar desa, bahkan ada juga yang dijadikan untuk pasar. Pasar yang berada di sungai ini biasanya disebut dengan pasar terapung, dan pasar ini banyak terdapat di daerah Kalimantan, salah satunya adalah di Sungai Martapura. Nah, yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya alam hasil laut. Beberapa contohnya adalah ikan air laut yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan, air laut yang dijadikan untuk bahan membuat garam,
pasir digunakan untuk bahan bangunan, dan ada suasana bawah laut yang dijadikan objek wisata. Nah teman-teman, alhamdulillah ya, banyak sekali sumber daya alam yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan di muka bumi ini, dan tentunya dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat untuk selalu bersyukur ya. Nah teman-teman, apakah semua jenis pemanfaatan sumber daya alam ini ada pengaruhnya? Ya, tentunya ada pengaruhnya. Potensi sumber daya alam ini berpengaruh terhadap mata pencaharian masyarakat Indonesia. Sekarang, Ibu akan menjelaskan berbagai mata pencaharian yang ada di masyarakat sesuai dengan wilayahnya. Yang pertama, mata pencaharian di dataran rendah. Mata pencaharian di dataran rendah ini contohnya adalah petani, pedagang, dan perajin. Petani. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Indonesia adalah petani, terutama petani padi. Selain padi, tumbuhan yang cocok ditanam di dataran rendah antara lain jagung, bayam, cabai, dan tomat. Kegiatan petani ini termasuk kegiatan produksi yang menghasilkan barang. Selanjutnya ada pedagang. Mata pencaharian sebagai pedagang juga banyak terdapat di dataran rendah. Misalnya pedagang pakaian, makanan, minuman, serta bahan bangunan. Ada pedagang kaki lima hingga pedagang besar. Kegiatan para pedagang ini termasuk kegiatan distribusi. Selanjutnya, perajin. Perajin merupakan pekerja terampil yang membuat atau menghasilkan barang-barang dengan tangan. Biasanya, para perajin mengolah hasil hutan dari daerah sekitar atau mendatangkan dari luar kota. Barang-barang yang dihasilkan oleh para perajin diantaranya adalah lemari, kursi, tempat tidur, meja, dan hiasan. Selanjutnya, berbagai mata pencaharian di dataran tinggi. Peternakan adalah pekerjaan mengembangbiakan dan memelihara hewan supaya hewan-hewan tersebut bisa dimanfaatkan. Peternak hewan banyak terdapat di daerah dataran tinggi karena memiliki udara yang sejuk. Contohnya, peternak sapi, kuda, ayam, dan domba. Para peternak biasanya menjual hasil ternaknya kepada pengelola hasil peternakan. Misalnya, susu, telur, dan daging dijual ke pedagang bahan makanan. Lalu, kulit sapi atau rambut domba dijual ke pembuat pakaian dan aksesoris. Selanjutnya adalah petani kebun. Apa ya bedanya petani kebun dengan petani yang berada di dataran rendah yang sudah kita bahas tadi? Jadi, perbedaannya terletak pada jenis tumbuhan yang ditanamnya. Petani kebun biasanya menanam tumbuhan-tumbuhan yang cocok di daerah dataran tinggi yang udaranya sejuk, seperti teh, cengkeh, dan pala. Hasil kebun tersebut kemudian didistribusikan kepada pengolah hasil perkebunan seperti pedagang. Selanjutnya, mata pencaharian di perkotaan. Perkotaan merupakan pusat aktivitas ekonomi dengan kegiatan yang lebih bervariasi dan modern. Berbeda dengan daerah-daerah lainnya yang biasanya mata pencahariannya bersifat agraris atau bergerak di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan, di perkotaan biasanya mata pencahariannya bersifat non-agraris atau bergerak di bidang industri, perdagangan, dan pertambangan. Mata pencahariannya dapat berupa pekerja swasta, buruh pabrik, dan pegawai pemerintah. Jadi, teman-teman, berdasarkan pembahasan yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia bekerja memanfaatkan sumber daya alam dan
Mata pencahariannya atau pekerjaannya itu dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah masing-masing. Baiklah teman-teman, materinya sudah selesai dan saatnya kita berlatih. Kita berlatih mengerjakan soal-soal dalam buku ESPS IPS halaman 78-79. Kemudian di halaman 86, teman-teman menuliskan 5 pekerjaan masyarakat Indonesia. Tulis dalam tabel apa nama pekerjaannya dan kegiatan yang dilakukannya. Misalnya seperti ini. Misalnya, nama pekerjaannya adalah nelayan dan contoh kegiatannya adalah menangkap ikan. Jika sudah selesai, jangan lupa didokumentasikan dan dikirim ke kantung tugas. Nah, baiklah teman-teman, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.